Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, Korea Utara menawarkan bantuan untuk Iran. Dan tidak tanggung-tanggung, Korea Utara siap memasok rudal jarak jauh andalannya diberikan untuk Iran dalam menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat sering dianggap sebagai negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Namun di balik itu, posisinya juga rentan karena memiliki banyak lawan yang bisa menjadi ancaman kapan saja. Situasi terbaru menunjukkan hal tersebut semakin nyata. Korea Utara dikabarkan mulai menunjukkan sikap untuk terlibat dalam konflik dan disebut siap mendukung Iran. Bahkan muncul laporan bahwa Pyongyang menyiapkan ratusan rudal jarak jauh yang berpotensi menjadi ancaman serius bagi Amerika Serikat. Tak hanya itu, ketegangan juga meluas ke kawasan Asia Timur. Korea Selatan disebut ikut terdampak, termasuk insiden kapal yang diserang di Selat Hormuz. Di saat yang sama, Korea Utara meningkatkan tekanan dengan menyiapkan artileri jarak jauh dan kapal tempur baru yang bisa mengancam Seoul. Situasi ini membuat pemerintah Korea Selatan berada dalam posisi sulit. Ada kekhawatiran besar jika konflik semakin meluas, apalagi mengingat kemampuan nuklir Korea Utara yang sudah dikenal dunia. Dengan kondisi yang semakin memanas di berbagai wilayah, muncul pertanyaan besar. Apakah kebijakan Amerika Serikat justru memperluas konflik? Dan akankah hal ini membuat tekanan terhadap Donald Trump semakin besar di mata dunia? Menyatakan dukungan nyata mengirim 500 rudal ke Iran. Situasi yang dihadapi Amerika Serikat kini semakin rumit. Dalam kelanjutan konflik dengan Iran, Washington tidak hanya berhadapan dengan satu lawan, tetapi juga potensi dukungan dari Korea Utara. Pemerintahan Kim Jong-un dikabarkan siap memasok persenjataan ke Iran dalam jumlah besar, bahkan disebut mencapai sekitar 500 rudal. Menurut laporan media Korea Utara, Kim Jong-un bersedia memberikan amunisi tersebut tanpa biaya jika Iran mengajukan permintaan. Dari ratusan rudal itu, yang paling menjadi perhatian adalah Hwasong-18 dan Hwasong-20, dua rudal balistik antar benua paling canggih milik Korea Utara. Keduanya dilaporkan mampu menjangkau hingga 15.000 km, yang berarti secara teoritis bisa mencapai wilayah Amerika Serikat dari Teheran. Selain itu, rudal ini menggunakan bahan bakar padat, sehingga bisa disimpan dalam kondisi siap luncur dan sulit dideteksi sebelum digunakan. Jika bantuan ini benar-benar terwujud, maka posisi Amerika Serikat akan semakin tertekan. Apalagi laporan terbaru menunjukkan bahwa kemampuan militer Iran tidak melemah sepenuhnya. Menurut NBC News, Iran berhasil memulihkan sebagian besar kekuatannya dengan menggali kembali amunisi yang sebelumnya disembunyikan di bawah tanah akibat serangan. Sistem peluncuran rudal pun disebut sudah kembali aktif. Meski Donald Trump mengklaim kerusakan militer Iran mencapai 82%, laporan dari intelijen Amerika justru menunjukkan hal yang berbeda. CIA memperkirakan Iran masih memiliki sekitar 70% persediaan rudalnya. Dengan kapasitas tersebut, Iran diprediksi masih mampu bertahan dan melanjutkan pertempuran selama 3 hingga 4 bulan ke depan dengan kekuatan penuh. Kerjasama antara Iran dan Korea Utara sebenarnya bukan hal baru. Hubungan militer kedua negara sudah terjalin sejak lama, termasuk dalam pengembangan dan distribusi teknologi rudal. Salah satu contoh yang sering disebut adalah dugaan keterlibatan Korea Utara dalam serangan terhadap pangkalan Diego Garcia di Kepulauan Chagos. Saat itu, Amerika Serikat menuduh Iran sebagai pelaku. Namun jarak antara Iran dan lokasi pangkalan yang mencapai sekitar 4.000 km menimbulkan pertanyaan. Karena jangkauan rudal Iran saat itu dinilai belum cukup untuk mencapai target tersebut. Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya bantuan dari Korea Utara. Seorang analis militer Amerika, Bruce Bechtold, menyebut bahwa rudal yang digunakan kemungkinan adalah jenis Musudan yang memang merupakan buatan Korea Utara. Ia juga menjelaskan bahwa Iran telah membeli sekitar 19 unit rudal tersebut sejak tahun 2005. Artinya, kemampuan ini bukan sesuatu yang baru.
melainkan hasil kerja sama yang sudah berlangsung lama. Jika melihat semua perkembangan ini, kombinasi kekuatan Iran yang mulai pulih dan potensi dukungan dari Korea Utara bisa menjadi tantangan besar bagi Amerika Serikat. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik tidak lagi bersifat sederhana, melainkan semakin kompleks dengan keterlibatan banyak pihak dan kepentingan global yang saling bertabrakan. Menghancurkan sekutu AS Kim Jong-un serang Korsel. Ada satu hal menarik di balik dukungan Korea Utara kepada Iran. Sebelumnya, pemerintah Kim Jong-un sempat dicurigai menjaga jarak dari Teheran demi membuka peluang mendekat ke Amerika Serikat. Kecurigaan ini banyak disuarakan oleh Korea Selatan yang menilai Pyongyang sengaja tidak menunjukkan keterlibatannya dalam konflik yang sedang berlangsung. Alasan utama munculnya dugaan tersebut adalah karena Korea Utara tidak pernah secara terbuka mengumumkan bahwa mereka memasok senjata ke Iran. Bahkan, Badan Intelijen Korea Selatan menyatakan tidak menemukan tanda-tanda pengiriman senjata sejak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dimulai pada akhir Februari. Seorang anggota parlemen Korea Selatan, Park Sun-won, menyebut sikap diam ini kemungkinan merupakan strategi hati-hati agar Korea Utara bisa membuka peluang diplomasi baru dengan Amerika Serikat setelah situasi mereda. Pendekatan ini dinilai sebagai cara untuk menjaga fleksibilitas posisi Pyongyang di tengah situasi global yang tidak menentu. Namun, anggapan tersebut tidak bertahan lama. Laporan terbaru justru menyebut bahwa Korea Utara berencana mengirim ratusan rudal ke Iran. Hal ini secara langsung membantah asumsi bahwa Pyongyang ingin mendekat ke Washington. Sebaliknya, langkah ini menunjukkan bahwa Korea Utara tetap berada di jalur yang berseberangan dengan Amerika Serikat. Di saat yang sama, Kim Jong-un juga menunjukkan sikap yang semakin keras terhadap Amerika. Dalam pidatonya, ia mengkritik kebijakan Donald Trump yang dianggapnya sebagai bentuk tekanan, dominasi, dan tindakan sepihak terhadap negara lain di berbagai belahan dunia. Pernyataan ini memperjelas posisi Korea Utara yang tidak hanya mendukung Iran, tetapi juga menentang kebijakan luar negeri Amerika secara terbuka. Bagi Korea Selatan, perkembangan ini menjadi masalah yang sangat serius. Sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, posisi mereka otomatis berada di sisi yang berlawanan dengan Iran dan Korea Utara. Ketegangan ini semakin terasa setelah insiden di Selat Hormuz, ketika sebuah kapal tanker Korea Selatan dilaporkan meledak dan terbakar di jalur perdagangan penting tersebut. Donald Trump langsung menuding Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden itu. Namun, tuduhan tersebut dibantah keras oleh Iran melalui markas Khatam Al-Anbiya, yang menegaskan bahwa tidak ada keterlibatan angkatan bersenjata Iran dalam kejadian tersebut. Meski begitu, insiden tersebut justru menjadi awal dari tekanan yang lebih besar bagi Korea Selatan. Negara itu kini juga menghadapi ancaman langsung dari Korea Utara. Menurut laporan Associated Press, Pyongyang berencana mengerahkan artileri jarak jauh yang mampu menjangkau ibu kota Seoul. Senjata yang dimaksud adalah meriam tempur bergerak kaliber 155 mm dengan jangkauan hingga 60 km yang akan ditempatkan di wilayah perbatasan mulai tahun ini. Kim Jong-un menyatakan bahwa peningkatan kemampuan ini akan memberikan keuntungan besar dalam operasi militer Korea Utara.